пацанский мух. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул ауш, все мои волки делают. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 12 IPS 2 kelompok 2 akan membahas materi tentang Persatuan dan Kesatuan NKRI pada tahun 1949 sampai 1950. Saya Aditya Bayu Putrabatya, nomor absen 1. Saya Konita Sodiko, absen 25. Saya Rodia, absen 27. Saya Erviana, absen 10. Saya Nikmatus Soleha, absen 24. Saya Fikri Arifin, absen 19. Di sini saya akan menyampaikan Persatuan dan Kesatuan NKRI di bidang politik pada tahun 1949 sampai 1950. Hasil konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 2 November sampai 2 November 1949 membawa pengaruh yang sangat besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya pergantian konstitusi negara. Oleh karena itu, sejak tanggal 27 Desember 1949 mulai berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS. Bukan hanya itu, hasil konferensi meja bundar melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi RIS yang berlaku sebagai hukum dasar. Konstitusi RIS mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, bentuk negara Indonesia adalah negara serikat atau federasi. Berdasarkan Konstitusi RIS sendiri, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan parlementer, yaitu kabinet bertanggung jawab kepada DPR sehingga DPR dapat membubarkan kabinet. Kekuasaan negara terbagi dalam 6 lembaga negara, yaitu Presiden, Menteri-Menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. Konstitusi RIS bersifat sementara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 186 Konstitusi RIS bahwa konstituante atau sidang pembuat konstitusi bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi RIS yang menggantikan konstitusi sementara ini. Dalam artian, pembuatan konstitusi RIS dilakukan dengan tergesa-gesa untuk memenuhi kebutuhan pembentukan negara serikat atau federasi. Terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan konstitusi RIS, banyak rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan dan menentang susunan negara federalistik yang memecah wilayah menjadi beberapa negara bagian. Adanya banyak pertentangan tersebut menjadi salah satu penyebab runtuhnya Republik Indonesia Serikat. Dengan konstitusi RIS, rakyat Indonesia menginginkan susunan negara yang unitaris atau kesatuan. Dari sisi politik, selama 10 tahun pertama, Indonesia harus menghadapi 10 kali ganti pemerintahan karena ketidakstabilan parlemen, dimulai dari kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Hatta 19 Desember 1949 sampai 6 September 1950, berlanjut ke kabinet Natsir Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Harahap, Ali Sastroamidjojo, dan Juanda. Rata-rata kabinet hanya berkuasa kurang dari 1 tahun, kecuali kabinet Ali Sastroamidjojo yang bisa bertahan hingga hampir 2 tahun, dan Wilopo selama 2 tahun 2 bulan. Pergantian pemerintahan tentu saja mengganggu proses rehabilitasi ekonomi yang sedang berjalan. Padahal, pada saat yang sama, Indonesia menghadapi masalah ekonomi yang tidak ringan seperti beban utang, defisit, anggaran, tingkat produksi yang menurun, kerusakan infrastruktur, dan sebagainya. Di sini saya akan membahas tentang Persatuan dan Kesatuan NKRI di bidang ekonomi pada tahun 1949 sampai 1950. Kondisi ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan masih sangat kacau. Kekacauan ekonomi Indonesia disebabkan oleh beberapa permasalahan dalam bidang politik, keamanan, dan sosial masyarakat Indonesia. Faktor penyebab krisis ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan adalah 1. Situasi perang akibat adanya agresi militer Belanda. 2. Inflasi yang sangat tinggi karena mata uang yang beredar di Indonesia lebih dari 1. 3. Adanya blokade ekonomi yang dilakukan Belanda sejak November 1945 untuk menutup sektor perdagangan Indonesia. 4. Kekosongan kas negara. 5. Perbankan didominasi oleh perusahaan Belanda, Inggris, dan Cina.
6. Meningkatkan jumlah penduduk Indonesia sebesar 97 juta jiwa pada tahun 1955 sampai 1961. Di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan NKRI di bidang sosial budaya pada tahun 1949 sampai 1950. Keadaan kebudayaan RIS. Pemerintah Indonesia dan Belanda bersedia membuat kesepakatan dalam bidang kebudayaan. Seperti dalam bidang pendidikan, Indonesia dan Belanda bersepakat untuk saling memberikan pengajaran dan pengetahuan untuk kemajuan masing-masing. Antara Belanda dan RIS telah bersepakat bahwa dalam hal pengetahuan, pendidikan serta kebudayaan, diadakan kerjasama dalam pembinaan dan pembangunan kebudayaan. Pemerintah Kerajaan Belanda bersedia untuk bertukar orang-orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam kesepakatan itu pula tentang pemeliharaan benda-benda budaya yang dimiliki oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan RIS secara bersama-sama. Keadaan sosial RIS pada bidang sosial. Ini yang dibahas adalah mengenai status kepegawaian para pegawai-pegawai yang berkewarganegaraan Belanda yang bekerja di Indonesia. Pihak Indonesia dan Belanda pun berunding untuk mencapai kesepakatan mengenai permasalahan ini. Pemerintah RIS menerima semua pegawai sipil pemerintah Belanda. Pemerintah RIS akan menjamin tiap-tiap pegawai pemerintah yang berkebangsaan Belanda yang bekerja di Indonesia akan keselamatannya dan hayat hidupnya ditanggung oleh pemerintah RIS. Selama para pegawai berkebangsaan Belanda tersebut masih menginginkan untuk bekerja di Indonesia tanpa ada paksaan dan jika berhenti itu atas kehendaknya sendiri. Di sini saya akan membahas persatuan dan kesatuan NKRI di bidang pertahanan dan keamanan pada tahun 1949 sampai 1950. Kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan tanggung jawab setiap warga negara dan bangsa. Oleh karena itu, kesadaran dan partisipasi dalam bela negara bagi setiap warga negara sangat penting dan tidak hanya merupakan hak dan kewajiban, tetapi sekaligus merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Pada dasarnya, perjuangan bangsa Indonesia dalam pembelaan negara dilakukan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan oleh pribadi ataupun kelompok. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang membentuk pemerintahan NKRI tidak mempersiapkan angkatan perang ataupun tentara nasional secara sempurna untuk melindungi kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Baru pada tanggal 23 Agustus 1945 diumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau yang kita kenal sebagai BKR, berfungsi sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi Komite Nasional Indonesia. Kebijaksanaan pemerintahan ini tidak memuaskan beberapa golongan pemuda. Mereka yang tidak puas kemudian membentuk badan-badan perjuangan atau laskar-laskar bersenjata di antara Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, Barisan Banteng, kemudian Rakyat Indonesia Sulawesi, KRIS, Pemuda Indonesia Maluku, Hizbullah Sabilillah, Pemuda Sosial Indonesia, atau yang kita kenal dengan Pesindo, Barisan Pemberontakan Republik Indonesia. Di sini saya akan membahas salah satu ancaman pada tahun 1949 sampai 1950. Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling dan didalangi oleh Sultan Hamid II, bertujuan untuk mengamankan kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia serta mempertahankan bentuk federal, berdirinya negara federal dan adanya tentara sendiri di setiap negara bagian. Upaya penuntasan pemberontakan APRA diantaranya: 1. Pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer pada tanggal 24 Januari 1950. 2. Di Jakarta diadakan perundingan antara Dr. Andes Muhammad Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda. Hasilnya, Mayor Engels mendesak Westerling dan pasukan APRA meninggalkan kota Bandung. 3. Melakukan penangkapan terhadap Westerling dan Sultan Hamid II. Namun Westerling berhasil melarikan diri ke Jakarta. Jakarta, Westerling akan membunuh beberapa menteri karena akan ditangkap. Westerling melarikan diri dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. 4. Dampak dari gerakan APRA adalah Parlemen Negara Pasundan mendesak agar negara tersebut dibubarkan dan terjadi
pada tanggal 27 Januari 1950. Pemberontakan anti Aziz terjadi pada 5 April 1950 di Makassar. Pemberontakan ini dilakukan di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, seorang mantan perwira tentara Hindia Belanda, KNIL, Koninklijke Nederland Indisch Leger, yang baru saja bergabung di APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Andi Aziz melakukan pemberontakan karena menolak masuknya pasukan APRIS. Andi Aziz ingin mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz, pemerintah RIS melakukan berbagai upaya, diantaranya: 1. Setelah ultimatum kepada Andi Aziz untuk menghadap ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dipenuhi, maka pemerintah mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut. 2. Pemerintah mengirim pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alek Kawilarang dan terdiri dari berbagai kesatuan dari ketiga angkatan dan kepolisian. Kesimpulannya yaitu sistem pemerintahan pada tahun 1949 sampai 1950 belum bisa berjalan dengan baik dan lancar karena pada masa itu Indonesia mengalami masalah di bidang ekonomi dan politik, di mana Indonesia harus siap menanggung utang dari sebelum perang hingga perang selesai yang mencapai hingga 3 miliar gulden utang dalam negeri dan 3,3 miliar gulden luar negeri. Tak hanya itu, Indonesia tidak bisa mengontrol beredarnya mata uang, hingga lebih dari 1 mata uang beredar. Di bidang politik, Indonesia mengalami pergantian hingga 10 kali pemerintahan karena ketidakstabilan kabinet. Tak hanya itu, selama pemerintahan Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950, Indonesia banyak mengalami pemberontakan yang terjadi. Salah satunya yang tadi yaitu APRA dan Andi Aziz. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.